Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempersembahkan presentasi yaitu etika bisnis dalam pengelolaan keuangan menurut sudut pandang Islam. Berikut presentasi, kami persilahkan kepada kawan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustian Sucahya dengan NIM 191010111333. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, pendahuluan. Sebagaimana seorang muslim, sebaiknya segala macam aspek kehidupan yang dijalankan sesuai dengan ajaran dan syariat Islam, termasuk cara mengatur keuangan. Islam telah menetapkan ajaran-ajaran bagaimana cara seseorang mengatur atau mengelola persoalan finansialnya dalam Al-Quran dan hadis. Islam memang tidak secara detail menjabarkan bagaimana mengatur keuangan. Namun, Islam memberi rambu-rambu secara garis besar, semisal melarang umatnya untuk hidup boros. Lalu Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah memberi contoh bagaimana harus bersikap terhadap uang. Tujuan dari penetapan ini adalah agar umat muslim tidak salah dalam melakukan perhitungan akan kehidupan finansialnya yang merugikan dan membuat hidup tidak sejahtera. Lantas bagaimana cara mengelola keuangan dalam sudut pandang Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin, NIM 19101011086. Saya akan melanjutkan slide berikutnya yaitu definisi pengelolaan atau manajemen keuangan menurut sudut pandang Islam. Manajemen keuangan syariah adalah pengelolaan keuangan dengan tujuan tertentu, dengan memperhatikan mulai dari sisi cara memperolehnya, provisinya, sampai dengan cara pembelanjaan dan mengalokasikan dan dijalankan sesuai dengan prinsip syariah agama Islam. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Diah Ayu Pertiwi, nomor NIM 19101011320. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kriteria standar etika untuk manajemen keuangan. Kriterianya sendiri dibagi menjadi 5, yaitu competence, confidentiality, integritas, objektivitas, dan resolusi konflik etis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kompetensi, yaitu praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan yang memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan tingkat sesuai kompetensi dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, melakukan tugas profesional mereka sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis, dan menyiapkan laporan lengkap dan jelas untuk memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Yang kedua ada confidentiality, yaitu praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan yang memiliki tanggung jawab untuk menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan mereka, kecuali bila diizinkan atau keperluan hukum untuk melakukannya. Yang kedua, menginformasikan pada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pekerjaan mereka dan memantau kegiatan mereka untuk menjamin pemeliharaan kerahasiaan. Yang ketiga ada integritas. Integritas adalah perlindungan terhadap dalam sistem dari perubahan yang tidak terotorisasi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang keempat ada objektivitas, yaitu praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan yang memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif, dan mengungkapkan penuh semua informasi relevan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu resolusi konflik etis. Dalam menerapkan standar etika, praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan
mungkin mengalami masalah dan mengidentifikasi perilaku tidak etis atau dalam menyelesaikan konflik etis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Yuriko, NIM 19101011153. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Diah. Peranan etika bisnis dalam manajemen keuangan. Peranan manajemen keuangan dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan: pemerolehan, pembiayaan atau pembelanjaan, dan manajemen aktiva secara efisien. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang ketiga, menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang terjadi pada persaingan antara perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu, perubahan teknologi, dan tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi. 5 prinsip yang mendasari etika Islam, yaitu yang pertama, tauhid atau kesatuan, merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan secara aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten, dan teratur. Yang kedua, equilibrium atau keseimbangan. Keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus ditetapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Yang ketiga, kebebasan berkehendak. Kebebasan di sini adalah bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya. Yang kelima, kebenaran. Kebenaran di sini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Yang keempat, tanggung jawab, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Saya Muhammad Rifki Azizi, NIM 19101011340, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Transaksi yang dilarang syariah. Yang pertama, transaksi dengan objek zat haram. Yang kedua, transaksi riba, menyaratkan kelebihan pengembalian dari utang piutang. Yang ketiga, transaksi gharar, ketidakpastian hal yang seharusnya dipastikan. Keempat, transaksi maisir, spekulasi. Yang kelima, transaksi riswah atau suap. Yang keenam, transaksi tadlis, penipuan. Ketujuh, transaksi maksiat. Kedelapan, transaksi zolim, serta semua transaksi yang tidak memenuhi dari syarat akad. Kesimpulan, harta kekayaan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap hambanya. Kekayaan yang dilimpahkan bukanlah semata-mata diberikan secara cuma-cuma, namun akan dituntut pertanggungjawaban atas sumber dan penggunaan uang tersebut. Harta kekayaan sebagai suatu amanah harus dikelola sesuai dengan ketentuan Sang Maha Memberi. Hal pertama yang harus dilakukan dalam mengelola harta adalah membersihkan diri dari harta yang dimiliki dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Kedua, menafkahkan harta untuk hidup masa kini sesuai dengan keleluasaan dan kesempitan, serta tidak melupakan hak atas kenikmatan yang halal di dunia. Ketiga, membelanjakan harta dengan hemat dan menyisihkan kelebihan untuk masa-masa sulit. Keempat, mempersiapkan untuk masa depan agar dapat hidup bahagia setelah tidak produktif, serta dapat meninggalkan keturunan dalam keadaan sehat dan kaya. Kelima, mengembangkan harta untuk meningkatkan penyebarluasan kemaslahatan bagi masyarakat.